Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dewi Asih dengan NPM 2213053211 dari kelas 3B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Amrina Izatika Magister Pendidikan dan Ibu Ika Wulandari Utaming Tias Magister Pendidikan. Video ini adalah video pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat mengenai pembiakan hewan dan tumbuhan dengan produk media ajar yang sudah saya buat. Langsung saja kita masuk ke materi mengenai apa itu berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses menciptakan individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menciptakannya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah mencegah adanya kepunahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu berkembang biak secara generatif dan berkembang biak secara vegetatif. Berkembang biak secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan ataupun penyerbukan, sementara perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan yang bisa dilakukan sendiri tanpa adanya perkawinan maupun penyerbukan. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu perkembangbiakan kepada hewan. Perkembangbiakan kepada hewan secara generatif, yang pertama itu ada ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada burung dan ayam. Burung ataupun ayam akan menghasilkan telur untuk berkembang biak, lalu telur akan menetas menghasilkan anak ayam ataupun anak burung yang lalu mereka akan tumbuh besar dan menjadi dewasa, lalu kembali menghasilkan telur, begitupun seterusnya. Itulah cara mereka berkembang biak. Yang selanjutnya ada perkembangbiakan generatif secara vivipar, yaitu melahirkan. Contohnya hewan mamalia seperti kucing, anjing, dan yang lainnya. Kucing dewasa akan menghasilkan anak kucing, lalu anak kucing akan tumbuh menjadi besar dan menjadi kucing dewasa, lalu menghasilkan anak kucing lagi, begitupun seterusnya. Yang selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara generatif melalui ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya itu ada kuda laut dan hiu. Hiu akan menyimpan telurnya di dalam perutnya sampai sang telur siap menetas. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya predator yang mengincar anak-anak hiu. Lalu, telur yang siap menetas akan dikeluarkan oleh induknya dan tumbuh menjadi dewasa. Lalu, hiu yang sudah dewasa akan melakukan perkembangbiakan dengan cara yang sama, begitupun seterusnya. Selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu tanpa adanya perkawinan. Yang pertama itu ada membelah diri, contohnya itu amuba. Dia berkembang biak secara membelah dirinya. Hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri itu adalah hewan bersel satu, seperti amuba dan protozoa. Yang selanjutnya itu ada bertunas. Hewan yang berkembang biak secara bertunas itu ada hidra sama ada polifera atau spons. Mereka akan mengeluarkan tunas yang nantinya tunas itu akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Yang selanjutnya itu ada fragmentasi, contohnya itu cacing pipih. Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan memutuskan atau memotong bagian tubuhnya untuk membentuk suatu individu baru. Selanjutnya ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan juga dibagi secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami contohnya itu ada umbi lapis, contohnya itu bawang. Di bagian umbi lapis ini ada bakal biji yang nantinya itu akan tumbuh tunas dan menciptakan individu baru. Yang selanjutnya ada spora. Spora ini biasanya dapat kita temukan di tanaman paku.
spora yang ada di balik daun tanaman paku akan jatuh dan menciptakan individu baru. Lalu yang selanjutnya itu ada tunas adventif. Tunas adventif itu contohnya cocor bebek dan pohon pisang. Tunas adventif tidak tumbuh di batang melainkan di daun maupun akar, seperti cocor bebek yang akan tumbuh di daunnya dan pohon pisang yang akan tumbuh tunas di akarnya. Selanjutnya ada akar tinggal dan geragi. Akar tinggal itu contohnya kayak jahe, kunyit, laos, dan lainnya. Akar tinggal itu dia tumbuh tunas baru itu melalui akar dan di dalam tanah. Dari akar mereka akan tumbuh tunas baru sehingga menciptakan individu baru. Sementara geragi itu contohnya ada stroberi, ubi yang dia itu merambat di atas permukaan tanah. Tumbuhannya itu merambat, itu namanya geragi. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif buatan. Yang pertama itu ada stek. Stek itu bisa melalui stek batang ataupun stek daun. Untuk stek batang sendiri itu kita kayak tinggal potong batangnya itu secara lancip, karena lebih baik lancip untuk menciptakan individu baru, lalu kita tancapkan ke dalam tanah saja, itu sudah cukup. Nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu ada tanaman singkong. Yang kedua itu ada cangkok. Kita hanya perlu mengelupas bagian batangnya sampai ke kambiunnya, lalu kita tutup dengan sabut kelapa ataupun plastik yang sudah dilapisi tanah. Jika batang yang sudah kita lapisi tadi tumbuh dedaunan ataupun tunasnya, itu batangnya tinggal kita potong lalu kita tanam ke dalam tanah dan dia akan tumbuh menjadi individu baru. Yang selanjutnya itu ada bentangan. Contohnya itu kayak pohon mangga yang manis dengan pohon mangga yang lebat, ataupun bunga kertas berwarna merah dengan bunga kertas berwarna putih. Bentangan adalah suatu proses penggabungan dua tanaman yang berbeda tapi masih satu jenis. Contohnya itu pohon bunga kertas berwarna merah dengan pohon bunga kertas berwarna biru. Kita bisa memotongnya seperti stek batang tadi. Kita ambil batangnya lalu kita satukan, tapi tidak kita ambil batangnya tapi tidak kita tancapkan ke tanah, melainkan kita gabungkan dengan pohon kertas yang lainnya, lalu kita ikat sampai kencang sehingga nanti dia akan menyatu dan menciptakan individu baru menjadi pohon bunga kertas berwarna merah dan berwarna putih, atau bisa juga yang berwarna lainnya. Selanjutnya itu ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu penyerbukan. Penyerbukan adalah suatu proses bertemunya sel jantan dengan sel betina, bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Serbuk sari ini adalah sel jantannya dan kepala putih ini adalah sel betinanya. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyerbukan itu ada udara, air, hewan, dan manusia. Bagaimana cara udara membantu terjadinya penyerbukan? Udara akan bertiup menggoyangkan pohon, lalu serbuk sari akan jatuh ke kepala putih dan akan menghasilkan buah-buahan. Karena di bawah putik sendiri ada bakal biji yang nantinya akan tumbuh buah. Sama seperti udara, air akan bergerak mengenai bunga lalu menggoyangkan bunga sehingga serbuk sarinya berhasil jatuh ke kepala putik ataupun hewan dan manusia. Untuk hewan sendiri, mereka akan bergerak untuk mencari nektar yang ada di ujung benang sari ataupun mahkota ini untuk mencari nektar sebagai makanan. Saat mereka mencari nektar, itu akan menggerakkan bunga sehingga serbuk sari akan jatuh ke kepala putik. Begitupun dengan manusia yang akan tidak sengaja menyenggol bunga tersebut ataupun pohonnya. Sekian materi dari saya. Itu tadi mengenai perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.